Mars, buat kamu yang khususnya yang baru bergabung di Kim, kamu harus tahu cara presentasi head to head, cara menjelaskan bis ini kepada orang yang ingin kamu ajak. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, salah satu caranya adalah dengan menggunakan magic recruiting paper. Jadi Anda tidak perlu punya alat-alat bantu yang mahal, tidak perlu teman-teman. Anda hanya butuh kertas ini saja yang Anda fotokopi, lalu Anda jelaskan. Nah, langkah demi langkah sebenarnya di sini sudah ada, jadi sangat mudah. Anda tinggal bacakan dan kembangkan bahasanya saja, teman-teman. Oke, saya ingin mencontohkan kepada kamu. Nah, di awal kamu harus jelasin dulu perusahaannya, teman-teman. Perusahaannya ini bagaimana? Nah, di sini ada penjelasannya, teman-teman. Ini yang kolom paling atas, sudut ke kiri. Sudut kiri itu ada PT AJ Sentral Asia Raya. Kamu jelasin dulu di sini. PT AJ Sentral Asia Raya adalah perusahaan asuransi jiwa yang berdiri sejak tanggal 30 April 1975. Nah, perusahaan ini adalah milik dari Salim Group. Nah, itu pengembangannya. Milik dari Salim Group, di mana Salim Group Anda jelaskan, Salim Group itu adalah perusahaan raksasa terbesar nomor 2 di Indonesia. Itu pengembangannya, teman-teman. Nah, nomor 2 di Indonesia dan juga sudah mendapatkan banyak penghargaan khususnya untuk perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Dan memiliki lebih daripada 50 kantor cabang di seluruh Indonesia dengan nilai RBC. RBC itu apa? RBC itu adalah risk based capital, artinya nilai resiko suatu perusahaan. Nah, Anda perlu pahami itu. Yang dimana standarisasi nilai RBC itu adalah 120%. 120% itu artinya apa? Itu perusahaan dikatakan aman. Nah, kenapa harus 120% standar minimal? Karena dia harus bisa mengembalikan 100% dana nasabah dan 20% itu diberikan untuk pesangon karyawan apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini perusahaan aman, teman-teman. Lalu perusahaan ini mendapatkan backup dari 4 perusahaan reasuransi. Artinya perusahaan ini kalau jika terjadi resiko kebangkrutan, sudah ada 4 perusahaan reasuransi yang siap mengambil alih. Jadi kita lebih aman karena kita tidak akan takut terjadi resiko. Sudah ada yang meneruskan program ini, teman-teman. Lalu perusahaan kita mendapatkan penghargaan. Mana buktinya? Nah, di sini disebutkan kita sudah 10 kali mendapatkan Platinum Award dan 5 kali Golden Award dari Infobank. Dan juga mendapatkan 16 penghargaan investasi Unit Link Award dari Infobank di tahun 2016. Kita mendapatkan pengakuan sebagai Best Financials itu di tahun 2016 dan 2017 dari majalah Warta Ekonomi. 2018 kita mendapat 9 penghargaan dari Infovesta Unit Link Award dan kita termasuk dalam 3 top unit link jawara finansial Indonesia dari Warta Ekonomi. Dan kita memborong bahkan mendapatkan penghargaan terbanyak dalam Unit Link Award. Kita mendapatkan 22 penghargaan dari Infobank dan Pasar Dana. Nah, di tahun 2019 kita mendapatkan 12 penghargaan dari Infovesta Award, 25 penghargaan dari Infobank, produk keuangan terbaik pilihan milenial dari Warta Ekonomi, serta penghargaan Infobank 20 tahun Insurance Award di kategori perusahaan asuransi jiwa berpremi bruto 1 triliun sampai dengan 5 triliun rupiah, teman-teman. Artinya perusahaan ini selain tadi perusahaan yang kita jelasin sudah berdiri lama, perusahaannya sudah besar, memiliki lebih daripada 50 kantor cabang di seluruh Indonesia. Artinya ini perusahaan besar. Dimiliki oleh perusahaan raksasa yaitu Salim Group, perusahaan raksasa terkaya nomor 2 di Indonesia, di mana Salim Group, teman-teman boleh searching di Google,
itu termasuk pendiri dari Bank BCA. Dia itu pendiri Bank BCA, bukan termasuk, tapi memang pendiri Bank BCA. Terus dia memiliki banyak perusahaan di dalamnya. Salah satunya Indomaret, Indofood, Indoagri, Indosemen, Lonsum, KFC Indonesia, Unilever, Nestle, Yakult, Indomil, terus ada lagi Wings dan segala macam, banyak. Saya nggak bisa sebutkan semua karena sangat banyak teman-teman, lebih daripada 500 perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group, termasuk Sentral Asia Raya adalah milik dari Salim Group. Nah, seperti itu. Jadi kita bangga bermitra dengan perusahaan terkaya nomor 2 di Indonesia, teman-teman. Nah, lalu kita jelasin nih. Sejak Januari 2014 keluar cara pemasaran baru yang berbeda, namanya 3i Network. Nah, 3i Network ini memberikan 3 manfaat penting untuk kita, yaitu insurance, kita mendapatkan asuransi jiwa. Yang kedua, investment, kita mendapatkan nilai investasi. Yang ketiga, income, jika kita mau menjadi agent di bisnis ini, kita mendapatkan penghasilan. Nah, untuk pemegang polis tentunya kita mendapat namanya asuransi. Asuransinya itu kita mendapat asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu dibuktikan dengan Anda mendapatkan polis, buku polis di sini, baik itu polis berbentuk buku manual ataupun polis elektrik ada di handphone Anda sendiri. Nah, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya Anda akan mendapat, setelah bergabung di sini Anda akan mendapatkan yang namanya rekening virtual account. Rekening virtual account ini untuk memudahkan pembayaran Anda melalui Bank BCA, BRI, Mandiri, Indomaret, dan Alfamart. Anda tidak disarankan membayarkan kepada orang lain, walaupun itu kepada leader Anda sendiri, kecuali memang Anda percaya kepada dia. Nah, setor aja sendiri ke BCA, BRI, Mandiri, Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Nah, pilihan produknya itu ada 3 teman-teman. Ada 3 pilihan. Yang pertama, Anda mau ngambil yang 350.000, berarti Anda mendapatkan proteksi senilai 21 juta. Maksudnya bagaimana? Apabila kita meninggal dunia, ahli waris menerima uang santunan dari perusahaan sebesar 21 juta. Nah, kalau kita ngambil yang 700.000 per bulan, berarti kita mendapatkan proteksi sebesar 42 juta uang pertanggungan. Kalau kita mengambil yang 1 juta, berarti kita mendapatkan uang pertanggungan senilai 60 juta. Dan ini dibayar selama 5 tahun. Nah, menariknya, uang Anda ini dibayarkan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, uang Anda itu akan berkembang dan dikembangin, diinvestasikan ke dalam bentuk reksadana. Nanti saya jelasin. Nah, uang kita tuh akan berkembang mulai dari tahun ke-6, 7, 8 sampai dengan di tahun usia Anda 74 tahun, teman-teman. Sampai usia kita tuh 74 tahun. Apabila kita meninggal sebelum 74 tahun, ini diwariskan ke ahli waris, teman-teman, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau kita meninggal di atas 74 tahun, berarti ini sudah stop, uangnya tidak berkembang lagi, teman-teman, seperti itu. Udah tidak ada perkembangan investasinya. Tetap kalau kita meninggal dikasihkan ke ahli waris juga, cuman tidak ada perkembangan investasinya kalau di atas 74 tahun, itu aja bedanya. Nah, yang kedua, ini ada namanya investment atau investasi, di mana dana yang kita masukin ke dalam itu dikembangin ke dalam obligasi, deposito, reksadana, saham, dan sebagainya. Di mana kenapa ditaruh di beberapa aspek bisnis? Karena ini supaya meminimalisir kerugian kita. Kenapa? Apabila dimasukin beberapa aspek, apabila kita hanya fokus ke dalam satu aspek, apabila terjadi kerugian, maka kita akan menjadikan rugi. Nah, kalau ditaruh di beberapa aspek, artinya kalau satu merugi, yang lain masih menguntungkan. Jadi meminimalisir nilai kerugian kita, teman-teman. Nah, uang yang kita masukin itu dikembangkan ke dalam investasi reksadana tadi dalam bentuk unit link, di mana uang kita bisa saja bertumbuh sebesar 6% sampai dengan 20% per tahun, teman-teman. Nah, mengikuti ini, program 3i Network tidak disarankan Anda berhenti di bawah tahun kelima. Kenapa? Karena di bawah tahun kelima
ada namanya potongan biaya akuisisi, teman-teman. Jadi misalnya nih, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di bawah tahun kelima Anda stop. Misalnya di tahun keberapa? Di tahun pertama akuisisi itu 60%, teman-teman. Nah, apabila Anda stop di tahun pertama, artinya Anda hanya bisa ambil investasi sebesar. Jangan juga Pak Presiden ngomong di TV, saya lihat bolak-balik ngomong seolah-olah jangan cari pembenaran juga. Investasi Anda menjadi 75%. Di tahun pertama akuisisi itu 60%. Nah, di tahun ketiga akuisisi menurun menjadi 10%, investasi Anda. Nah, di bawah tahun kelima Anda stop. Misalnya di tahun keberapa? Di tahun pertama akuisisi itu 60%. Ini loh yang udah saya berikan untuk rakyat yang sudah dibayar oleh pemerintah negara sekian triliun. Gak penting rakyat lihat itu. Yang rakyat dong, ini loh masih ada yang nggak bisa bayar. Saya khusus rapat kabinet tentang BPJS. Menteri Keuangan, tapi jangan Sri Mulyani terus yang nyocor mulutnya. Itu baru negara Pancasila. Kalau belum jangan tempat diri ngomong Pancasila, Abidin Fikri di mana-mana. Ini nggak usah mikir, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Itu pemerasan, saudara menteri. Kalau belum udah takut rugi, takut mundur. Jangan juga Pak Presiden ngomong di TV, saya lihat bolak-balik ngomong seolah-olah jangan cari pembenaran juga gitu loh pemerintah. Ini loh yang udah saya berikan untuk rakyat yang sudah dibayar oleh pemerintah